Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah Beku Ganjang, sebuah karya tulisan dari Ed Devri SRC atau Mas Dev. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Beku Ganjang. Jun, nanti malam bisa gantiin aku ronda nggak? Aku kurang enak badan nih. Kalau bisa nanti aku sampein sama Tony yang bakal nemenin kamu juga. Pinta Sahat kepadaku dengan muka pucat dan suara begitu lesu. Malam ini sebenarnya giliran Tony dan Sahat. Namun karena Sahat sakit dan aku punya waktu senggang, ya nggak apa-apalah buat menggantikannya. Kalau begitu lebih baik aku makan terus beli rokok sama stok kopi, ucapku dalam hati sambil beranjak ke dapur. Tok 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 tok. Juna, Arjuna. Iya sebentar Ton, ucapku dari dapur mendengar suara Tony yang begitu khas Bataknya. Ton, kok cepat banget datangnya? Tanyaku pada salah satu sahabatku sejak kecil. Cuma mengingatkan Jun, siapa tahu kamu belum dikabarin. Jelas Tony. Oh, tadi sore udah dikabarin sehat kok, balasku dengan sedikit senyuman. Oh, kalau begitu sampai ketemu di pos ronda ya. Aku mau ke warung dulu, mau pinjam catur buat nanti malam. Sembari pamitan, sahabatku itu pergi ke arah warung yang tidak jauh dari rumahku. Setelah makan, aku bergegas mengambil sarung dan senter. Tak lupa bawa termos. Ya, seperti biasa untuk buat kopi dari Tapanuli kesukaanku. Sembari berjalan ke warung, aku melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Namun aku lewat saja tak menghiraukan perdebatan mereka. Bu, mau kopi Tapanuli seperempat? Gulanya juga sama rokok kretek sebungkus, ucapku kepada pemilik warung yang sigap menyiapkan pesananku. Kulihat warungnya begitu sepi. Tidak seperti biasa banyak yang nongkrong di sini. Sepi banget ya, ucapku lagi. Iya dek, dari sore orang sudah pulang, jadi sepi, jelas ibu pemilik warung itu. Karena semua belanjaan sudah disiapkan, aku segera melangkah ke pos ronda. Ton, cepet banget udah di sini, ucapku kepadanya yang sedang bermain catur. Tadi mau nunggu di warung tapi sepi, aku langsung ke pos ronda nunggu kamu, jelas sahabatku. Ya sudah, ngopi dulu. Kamu itu sudah kayak orang gila bermain catur sendiri, balasku dengan sedikit candaan. Ton, tadi sebelum ke warung, aku lihat ada pasangan yang berantem di tengah jalan gitu. Tapi kayaknya masalah besar sih. Sembari membuatkan kopi, ku buka obrolan dengan Tony yang sedang menyiapkan papan catur. Oh, aku juga lihat tadi. Aku dengar sih dari Marlina, cewek itu pendatang. Kebetulan tetangga kontrakan Marlina. Terus gak tahu hubungannya dengan cowok itu. Dia suaminya atau bukan aku juga kurang tahu. Lagian bukan urusan kita juga, balas Tony sedikit cuek. Nih ngops dulu biar santai. Biar bisa ngalahin aku main catur. Aku sodorkan segelas kopi dengan sedikit candaan untuk merubah sedikit suasana. Wah, paling enak nih kopi Tapanuli kan ya? Tahu saja seleraku, balas Tony dengan senyuman kecil merubah raut wajahnya. Sudah begitu lama kami bermain catur. Udara juga semakin dingin. Pintu rumah warga rata-rata sudah tutup semua. Warung yang sepi juga malam ini sangat cepat tutup. Tidak seperti biasanya, bisa buka sampai subuh. Ton, jalan kemana dulu nih? Tanyaku padanya sambil beranjak dari tempat duduk dan mengambil senterku. Kita dari gang dekat warung aja dulu, terus kita ke gang lapangan voli. Terakhir, ke arah rumah Sahat tembus kuburan, sampai deh balik lagi ke pos ronda, jelasnya padaku. Kami berdua berjalan beriringan. Setiap sudut gang dan sudut kampung kami sorot dengan cahaya senter. Aneh banget ya, ini malam kayaknya dingin banget, ucap Tony di tengah perjalanan. Iya, mau kemarau kali ya, balasku pula menjawab Tony. Memang biasanya kalau bulan setelah penghujan dingin sekali, pertanda musim kemarau dan ditunggu-tunggu petani desa karena sudah waktunya untuk panen hasil pertanian mereka. Harus ekstra berjaga nih kalau udah mau musim panen, ucap Tony. Tonton,
Coba lihat itu. Siapa yang bawa cangkul ke arah kuburan malam gini? Aku menyenter ke arah seseorang yang sedang berjalan memasuki kuburan. Siapa di sana? Ucap Tony dengan nada tinggi. Sejak dari dulu Tony memang anak yang bernyali hebat. Ton, gila aja main teriak. Ucapku sambil menepuk pundaknya. Karena teriakannya itu menurutku salah. Namun Tony tidak menghiraukan perkataanku. Malahan dia pergi berjalan ke arah kuburan. Dengan rasa takut, kuikuti dia dari belakang. Itu orang, Jun, bukan hantu, lihat kakinya tuh. Jelasnya sambil mempercepat langkah kaki. Ya orang sih orang, tapi ngapain? Balasku sedikit penasaran. Ayo kita samperin, ucap Tony sambil berjalan mendekat ke orang itu. Pak Wisnu? Sempat kaget dia sedang menggali tanah kosong di bawah pohon. Bisa dibilang itu adalah pohon keramat. Dan sampai sekarang baru dia sepertinya berani malam-malam begini ke kuburan dan gali tanah kosong di bawah pohon keramat itu. Iya dek, ada apa ya? Tanya Pak Wisnu kepada kami berdua. Bodohnya kami harusnya menanyakan hal itu kepadanya. Ngapain malam-malam di kuburan terus lagi menggali tanah kosong di bawah pohon keramat lagi? Kita sedang ronda pak. Terus melihat ada bapak membawa cangkul ke arah kuburan. Kemudian kita ikutin sampai bapak menggali tanah kosong itu. Untuk apa ya pak? Ucap Tony dengan sedikit nada tinggi, menyatakan dia kesal dengan pertanyaan Pak Wisnu. Oh ini, saya sedang menguburkan 2 ekor ayam saya. Baru saja mati. Takutnya kalau dibiarkan di kandang yang lain bakalan ikut mati juga. Jelasnya dengan sedikit mengarahkan mata kami ke keranjang yang berisikan ayam. Oh ya sudah pak, kita pamit dulu, mau lanjut ronda. Kalau bisa secepatnya diselesaikan, ucap Tony sembari mengambil langkah pergi. Kita duluan ya pak, tambahku pula mengikuti Tony yang sudah berjalan duluan. Jun, aneh ya, mau ngubur ayam saja sampai ke kuburan seperti ini. Kenapa nggak di belakang rumah saja? Tanya Tony setelah kita sudah cukup jauh dari kuburan. Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin dia takut kena flu burung, makanya nguburnya di tempat itu tadi. Jelasku pula. Menganggap pertanyaanku adalah hal yang wajar, Tony tidak melanjutkan lagi. Kami berjalan ke arah pos ronda. Di tengah perjalanan, kami melihat orang bertengkar di pinggir jalan, seperti pasangan yang tadi sore. Ton, ayo kita samperin, ucapku membawa langkah menuju 2 orang itu. Maaf mas, mbak, ada apa ya ribut-ribut? Sudah saya perhatikan mas dan mbak ribut tadi sore. Sembari bertanya aku menatap wanita itu. Seakan mulutnya tidak bisa bergerak menjawab dan langsung disambar. Maaf juga, ini bukan urusan Anda, balas mas itu kepada saya. Niat sebagai pendengar ternyata salah. Sibuk sih ngurusin orang, ayo cabut ke pos ronda, ucap Tony merangkulku. Tapi aku masih penasaran, mata mbaknya seakan berbicara, jangan pergi. Ya mau bagaimana, cowoknya udah ngusir. Saya juga tidak mau mencari masalah, jadi saya tinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan subuh menandakan waktu berjaga kami sudah selesai. Jun, bangun, ayo balik, ucap Tony yang masih terjaga. Oh iya, udah subuh. Sorry ketiduran Ton, jawabku dengan setengah sadar. Beberapa hari kemudian, di desa kami dikejutkan oleh berita. Ini memang sudah firasat buruk. Mengapa aku meninggalkan wanita itu? Aku bertanya pada diriku yang sangat merasa bersalah. Di kontrakannya ditemukan beberapa barang bukti seperti pil untuk aborsi dan beberapa lain untuk mengerok habis semua janin agar keluar. Begitu juga dengan dia yang ditemukan terkucur kaku, kehabisan darah akibat aborsi. Beberapa saksi sudah diselidiki. Pak Wisnu, pemilik kontrakan. Marlina, sebelah kontrakannya. Begitu juga dengan saya dan Tony memberikan sedikit tambahan kepada Pak Polisi. Kalau sebelum saya lihat wanita itu bertengkar dengan seorang pria, kasus ini diusut polisi dan pria itu masih jadi buronan. Dan mungkin kematian ini bisa diungkap dari penjelasan pria tersebut. Dari penjelasan Marlina, ternyata pria itu adalah kekasih Lia, korban, yang sebelumnya sudah pernah bersetubuh dengan korban. Putra kekasihnya Lia berujung menjadi buronan dari polisi. Ya, namanya Putra. Seluruh warga sampai sudut desa sudah diberikan himbauan kalau bertemu pria itu harap melapor. Sembari polisi juga menyelidiki saksi lainnya. Dari hasil penyelidikan, data dari Lia tidak ditemukan. Kontak keluarga yang dapat dihubungi pun tidak ada.
yang mengharuskan dia dikuburkan di pemakaman desa ini. Laporan kematian ini pun disebar luas ke beberapa daerah ketika ada keluarga yang mencari. Lia sudah dikuburkan. Di sisi lain, malam ini aku berjaga dengan Sahat, juga salah satu sahabatku sejak kecil yaitu. Emang di desa ini pemuda sangat antusias untuk menjaga keamanan. Kadang ada warga yang punya rezeki memberikan gorengan atau kopi untuk pemuda yang berjaga. Udah lama Jun? Tanya Sahat padaku yang tengah menghidupkan api. Udah nih, gimana? Udah enakan? Balasku bertanya karena tahu Sahat beberapa hari lalu sakit. Udah kok Jun. Ini aku ada bawa termos sama kopi, ucapnya sambil menyodorkan. Di tongkrongan biasanya emang aku yang membuatkan kopi, seperti membuat kopi profesional itu. Seperti kata beberapa orang juga, beda pembuatnya, beda rasanya, meski sama kopinya. Langsung saja aku buat 2 gelas kopi untuk kami berdua. Ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum wanita yang meninggal karena aborsi itu, Hat? Tanyaku kepada Sahat. Hush, kita nggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal, Jun, balas Sahat. Seketika angin berembus, membuat suasana semakin dingin. Mas, tolong aku, Mas. Hat, kamu mendengar suara tangisan itu enggak? Tanyaku pada Sahat sembari mendekat karena takut. Iya, Jun, aku dengar kayak suara cewek, balasnya sambil menaikkan sarung yang digunakannya. Ih, merinding aku begini, Hat, balasku pula. Mas, tolong bayiku diambil, ucap wanita itu. Tapi kami tidak tahu dia berada di mana. Siapa itu? Tidak usah menakut-nakuti, dengan nada sedikit tinggi. Kumbaskan rasa takutku. Mas, tolong bayiku diambil, balasnya lagi. Kamu ada di mana? Gimana kita mau bantu? Kamunya tidak kelihatan, balas Sahat pula yang sudah mulai kesal. Astaga, aku dan Sahat dikagetkan penampakan seorang wanita yang terbang ke arah ujung jalan. Jun, kamu lihat itu? Tanya Sahat meyakinkan pandangannya. Aku lihat betul, Hat. Wanita itu terbang. Itu bukan manusia, balasku sambil mendekat lagi ke Sahat. Entah bayi yang mana yang dia bilang. Kami sama sekali tidak tahu. Hat, gimana ini? Apa kita pulang saja? Tanyaku dengan dengkul yang sudah beradu dan bulu kuduk berdiri. Sudah tidak apa-apa, toh kita juga tidak ganggu dia, balas Sahat meyakinkanku. Beberapa saat kemudian, hantu wanita itu pergi entah kemana. Akhirnya kita bisa tenang berjaga di pos ronda. Kami lanjut bermain catur untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui hingga kabut mulai turun. Jalan, Sahat, suruhku, melihat dia yang sudah mulai mengantuk. Iya bentar, kok aku ngantuk begini ya? Gak kayak biasanya. Ucap Sahat sambil menguap dan mengambil posisi duduk yang enak. Kalau begitu habis ini kita keliling, biar seger lagi, saranku kepadanya. Oke siap, balasnya menerima tawaranku. Skakmat, teriak Sahat membuatku kaget. Astaga, pakai teriak segala, kataku sedikit kesal. Namanya juga orang menang, balas Sahat. Ya sudah, ayo keliling, ucapku memotong omongannya yang begitu besar. Kemana dulu nih kita? Balas Sahat bertanya. Kalau aku lebih setuju kalau kita lewat ujung jalan sana, terus melewati rumahmu. Lapak. Sudah, kita lewat warung, terus lapangan voli, terus terakhir rumahku ke ujung jalan itu. Belum selesai bicara, omonganku sudah dipotong oleh Sahat. Dia mengambil jalan seperti yang aku lalui dengan Tony. Perlahan kami pun berjalan dari warung yang sudah tutup ke gang dekat lapangan voli. Suasananya begitu sepi. Hat, tungguin, kebelet kencing nih, pintaku pada Sahat yang memimpin jalan. Kencing dekat rumahku saja nanti, tunggu sebentar lagi, balas Sahat menarikku. Hat, masa kencing di sini? Ini kan kuburan, ucapku membantah suruhan Sahat. Aku pinjam kamar mandi kamu saja, Hat, pintaku kepadanya. Aduh, kunci tinggal di pos ronda, jawab Sahat sembari mencari dari saku ke saku. Sudah, kamu kencing di situ saja. Apa sih yang mau ditakutkan? Karena sudah tidak kuat,
Akhirnya aku kencing di dekat kuburan. Sahat memang salah satu anak yang sompral dan tidak punya takut. Karena sudah biasa tinggal di daerah ini, jadi dia sudah biasa dengan hawa dan panggilan dari mereka yang sudah tidak ada. Setan! Ketika aku kencing, tiba-tiba ada jeruk bali yang terjatuh di dekatku. Kulihat ke arah langit, terlihat banyak bintang. Langsung aku tersadar. Dari mana jeruk bali itu? Sahat, tolong! Teriakku berlari ke arahnya. Mas, tolong, bayiku diambil. Tolong aku, Mas. Terdengar lagi suara rintihan tangis dari arah belakang. Serius, Jun, kali ini aku berani. Sepertinya yang ini penasaran, ucap Sahat. Bulu kuduk berdiri semua tanpa perintah mendengar suara tangis itu. Aku gelengkan sedikit leherku dan kulirik menggunakan ekor mataku melihat ke belakang. Astaga, ini bukannya Lia? Tanyaku pada Sahat terbata-bata. Lia matamu, lari bodoh, ucap Sahat lari meninggalkanku. Maaf, aku gak bisa, jangan ganggu aku, ucapku padanya. Mas, aku percaya padamu, hanya kamu yang bisa tolong aku, balasnya dengan nada tinggi. Iya, kamu bisa percaya padaku, tapi aku gak bisa percaya padamu, jawabku yang sudah mau terkencing lagi. Mas, tolong aku. Dia mulai menangis lagi. Karena rasa iba, aku bersusah untuk membantunya. Kamu mati karena apa dulunya? Tanyaku penasaran. Aku dibunuh, Mas. Bayi dalam perutku diambil Putra, jawabnya. Kemudian, tanyaku lagi. Kalian para laki-laki bajingan, tega merenggut kebahagiaanku, terlebih anakku, teriaknya. Akibat teriakannya, aku berlari sekuat tenagaku. Aku tidak kuat mendengar teriakannya yang mendenging di telinga. Aku atur nafasku yang sudah begitu lelah berlari menjauh dari wanita sialan itu. Mau ditolong malah marah, ucapku dalam hati. Sialan kamu ninggalin aku, ucapku pada Sahat yang sudah duduk di pos ronda dengan sarungnya. Untung gak dikejar sampai sini, ucapku pada Sahat. Entah kenapa, Sahat tidak menjawab. Kupikir dia ketakutan dengan wanita itu tadi. Sahat mendekat kepadaku. Dengan tatapan kosongnya dia seperti mau berbicara sesuatu. Mas, kenapa kamu lari? Aku hanya meminta tolong kepadamu, ucap Sahat kepadaku. Udahlah, gak usah bercanda, gak lucu, balasku. Tapi aku butuh bantuanmu, Mas. Seketika wajah Sahat berubah. Ternyata dia dirasuki. Mukanya perlahan berubah. Tangannya mulai dingin, badannya berubah dengan pakaian putihnya. Astaga, ini bukan Sahat. Langsung kuhempaskan tangannya. Tanpa pikir panjang juga, aku berlari ke arah warung di dekat rumahku. Apa salahku sampai dia mengikutiku? Ucapku. Hat, kamukah itu? Tanyaku pada seseorang yang berondok di bawah meja warung. Iya, Jun, jawabnya gemetaran. Tadi wanita itu datang ke pos ronda, makanya aku lari kemari, jelas Sahat padaku. Dia sudah pergi, Hat. Keluarlah dari bawah situ, ucapku sembari membakar rokok. Baru kali ini aku melihat seorang Sahat ketakutan. Seorang anak yang pemberani, tiba-tiba nyalinya jadi ciut. Jun, aku nginep di rumahmu malam ini ya. Aku takut pulang, pinta Sahat yang sudah duduk di sebelahku. Nginep aja, balasku kasihan melihat Sahat ketakutan. Kami putuskan kembali ke pos ronda untuk mengambil termos dan kunci rumah Sahat, lalu kembali ke rumahku. Sesampai di rumah, aku melihat tatapan Sahat begitu kosong, seperti dia ketakutan sekali. Hat, kamu kenapa sih? Kutatap matanya perlahan mengeluarkan air mata. Nih, minum dulu. Kusodorkan segelas air putih ke depan Sahat. Dia hanya terdiam, bahkan tidak meminum teh itu sama sekali. Mungkin dia masih takut, pikirku. Aku gelar tikar di lantai dan kuambilkan selimut, mengajak Sahat untuk tidur, karena sebentar lagi sudah pagi. Seperti banyak pikiran, dia tetap diam di kursi sambil meneteskan air mata. Hat, tidur sebelah aku kalau kamu takut, ucapku sedikit kasihan kepada Sahat.
Tanpa diduga, Sahat melakukan pengucapan kata yang sedikit sinis ke arah pintu keluar, dan dia berkata, "Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah membunuhku." Sahat. Seketika aku berdiri dan menggoncangkan badannya, berharap dia sadar dengan kata-katanya. "Kamu Sahat kan?" tanyaku sedikit panik. "Sahat, sadar Hat." Seketika Sahat terjatuh ke pangkuanku dan kubaringkan dia, berharap besok pagi dia tersadar. Tolong maafkan aku." Aku terbangun oleh teriakan Sahat. Apa anak ini sampai terbawa mimpi? Terlintas di pikiranku. Sahat. Aku goyangkan badannya agar dia terbangun. Dia menghela nafas begitu panjang, seakan baru saja berlari sangat jauh. "Nih, minum dulu. Sepertinya kamu mimpi buruk ya?" tanyaku membuka obrolan yang masih subuh. "Iya Jun, aku selalu dikejar oleh wanita itu," jawab Sahat sambil meminum air yang kuberikan. Segitu dendamnya ya wanita itu. Tapi kalau wanita itu dendam, kenapa Sahat yang diincar? Dari subuh sampai pagi kami masih terjaga. Tidak ada obrolan lagi. Kami berdua hanya terdiam, seperti berbuat kesalahan. Muka Sahat seperti memelas ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sahat dan wanita itu? Mending jujur. Ada apa kamu dengan Lia? Pertanyaanku langsung menembak ke inti. Tidak mau bertele-tele. Kenapa? Seperti orang gugup dia bahkan bertanya balik kepadaku. Aku tahu dia sedang berpikir untuk mencari jawaban. Enggak apa-apa kok Jun. Aku hanya teringat, kebetulan kemarin aku yang menguburkannya. Ucap Sahat meyakinkanku. Aku tahu memang yang mengubur wanita itu adalah Sahat. Tapi tidak seperti biasanya. Pekerjaan ini kan sudah lama ditekuninya sebagai tukang gali kubur. Kembali terlintas di pikiranku. Kalau begitu kenapa Sahat tidak diganggu oleh arwah lain yang dikuburkannya? Karena tidak mau menyudutkan Sahat, aku pergi ke dapur untuk membuatkan kopi dan menggoreng sisa mendoan kemarin malam. Selesai kusiapkan, aku kembali ke ruang depan sambil membawa mendoan dan kopi. "Nihat, minum dulu biar tenang pikiran," ucapku sedikit menghiburnya. Karena matahari sudah mulai terlihat, kubuka pintu depan dan jendela agar udara pagi masuk. "Jun, maaf aku pulang dulu ya. Makasih hidangannya. Aku juga sudah dikasih nginep," ucapnya terburu-buru, pamitan, dan meninggalkanku. Tidak ada rasa curiga. Aku membiarkan dia pulang. Kunikmati kopi dan udara pagi yang begitu segar, mengumpulkan tenaga untuk sore ini. Kunci rumah Sahat. Kulihat masih tergeletak di atas meja. Aku bergegas berlari kecil melihat Sahat. Ternyata dia sudah begitu jauh dan tidak terlihat lagi. Ya sudahlah, aku sekalian aja ke rumahnya melihat keadaannya, pikirku. Mau kemana Jun? Tanya Tony di seberang jalan. "Ton, temenin ke rumah Sahat, kuncinya ketinggalan ini," ajakku pada Tony. "Ya sudah, aku sekalian ke rumah Pak Wisnu. Mau ke kebun, katanya dia panen hari ini," ucap Tony sambil membawa sabit dan air minum yang di kantingnya. Bisa terbilang Pak Wisnu di desa ini adalah orang yang paling kaya. Perkebunannya begitu luas dan ternaknya juga begitu banyak. Kalau di desa ini rata-rata orang meminjam duit, bahkan pangan yang belum diolah seperti padi juga meminjam kepada Pak Wisnu. Sahat di mana ya? Rumah dia masih terkunci. Kirain bakal menunggu depan rumah, tanyaku pada Tony. Mungkin dia ke rumah Pak Wisnu. Kebetulan kemarin juga dia ditawarin mau ngambil hasil panen Pak Wisnu, jawab Tony meyakinkanku sembari membawa langkah ke rumah Pak Wisnu. "Pak Wisnu!" Tok 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 tok. Beberapa menit kami memanggil dan mengetuk rumahnya, tidak ada jawaban sama sekali. "Kemana ya?" tanya Tony. "Entahlah Ton, aku juga kurang tahu. Mungkin sudah pergi ke kebun," jawabku pada Tony. Kami pun mulai berjalan ke arah kebun Pak Wisnu, berharap bertemu dengan Sahat. Juga kasihan kan kunci rumahnya masih ada padaku. "Sahat!" teriak Tony melihat Sahat tergeletak di jalan setapak. "Astaga, kenapa dia?"
Tanyaku sambil menjulurkan jari telunjukku ke hidung Sahat. Ayo Ton, kita bawa ke rumahnya. Dia cuma pingsan, ucapku sambil mengangkat Sahat. Ngapain Sahat di sini? Tanya Tony penasaran. Nanti saja kita tanyakan padanya. Lebih baik kita angkat dulu, balasku. Meskipun aku sedikit aneh dengan tingkah Sahat dari kemarin. Dan sesampainya di rumahnya, Sahat kami letakkan di atas kasurnya. Dan dengan sigap Tony langsung ambil air dan mempercikannya ke muka Sahat. Sahat, bangun, ucapku sambil menggoyang badannya. Dia tak kunjung bangun. Bagaimana ini Ton? Dia nggak bangun, tanyaku pada Tony sedikit panik. Sudah biarkan saja dulu. Kita tunggu saja di sini. Sebentar lagi dia bakalan bangun, jawab Tony meyakinkanku. Ya sudah, kalau begitu aku ke dapur dulu, mau masakan dia makanan. Mungkin dia lapar sampai pingsan begini, jelasku pada Tony. Sembari memasak makanan, aku bernyanyi kecil. Namun aku heran seperti ada yang mengikuti suara nyanyianku. Ton, kamu suka juga lagu yang kunyanyikan? Tanyaku pada Tony. Lagu apaan? Balas Tony balik bertanya. Orang kamu baru ngikutin aku nyanyi kok, jelasku padanya. Ngigo kamu, masih pagi begini udah mengada-ngada. Mana ada aku nyanyi, dengar saja tidak, balas Tony mematahkan omonganku. Terus siapa yang ikut nyanyi kalau bukan kamu? Tanyaku sedikit takut. Setan kali, balas Tony. Hus, mulut kamu, memberhentikan omongannya. Setelah aku siapkan makanan, aku letakkan di meja makan dan kututup dengan tudung saji. Ton, kamu tidak jadi ke rumah Pak Wisnu. Siapa tahu orangnya sudah di sana, ucapku mengingatkan Tony. Oh iya, sekalian aja kamu ikut. Lumayan kan kerja sehari, bisa beli beras dan rokok, ajak Tony. Kalau Sahat gimana? Tanyaku balik. Udah, dia nggak bakalan hilang. Udah gede juga. Nanti sore kita kemari melihatnya, balas Tony. Ku tutup pintu rumah Sahat dan ku ikuti Tony yang sudah berjalan duluan. Ternyata Pak Wisnu seperti sudah punya firasat kalau bakal ada tamu yang akan datang. Dia sudah menunggu di depan rumah dengan segelas kopinya. Pak Wisnu, sapa Tony dengan sedikit senyuman kecil. Beginilah mau menjilat kepada Pak Wisnu. Tingkah Tony langsung ramah. Ada kalian berdua. Gimana? Mau ngikut ngambil hasil panen? Sambut Pak Wisnu. Iya nih Pak, kebetulan saya juga bawa Arjuna yang mau ikut juga Pak, jawab Tony. Kalau begitu selesai makan siang, kalian kemari lagi. Saya kebetulan baru pulang dari kebun, perintah Pak Wisnu. Ya sudah Pak, kalau begitu kita pulang dulu ngumpulin tenaga, balasku dengan sedikit candaan so akrab kepada Pak Wisnu. Ya sudah. Dengan senyuman dia mengakhiri pembicaraan. Kami pun pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Bergegas aku menuju dapur, mempersiapkan makanan dan bekal untuk nanti sore. Siapa tahu masih lapar bisa makan di kebun. Setelah makan siang selesai, aku membawa seperti keranjang untuk tempat makanan dan minuman, serta senjata untuk bertempur di kebun Pak Wisnu. Ayo Ton, ajakku kepada Tony yang sudah menungguku di depan rumahnya. Lama kamu, bisa kesorean nanti kita pulang dari kebun, balas Tony sambil jalan beriringan denganku. Karena takut terlambat, kami sedikit mempercepat langkah agar cepat sampai di rumah Pak Wisnu. Sesampainya di rumah Pak Wisnu, sudah ada juga beberapa warga yang ikut membantu Pak Wisnu untuk memanen hasil pertaniannya. Perlahan, Pak Wisnu memimpin langkah menuju kebunnya. Cok, gila banget lahnya seluas ini. Bisa-bisa 2 minggu baru kelar, ucapku pada Tony. Ini yang kita tunggu-tunggu. Stok beras sama rokok bisa panjang, balas Tony. Setelah Pak Wisnu menjelaskan teknisnya kepada kami dan beberapa warga, kami langsung mengeksekusi. Jun, menurut kamu lahan seluas ini apa nggak bakal dimaling orang ya? Tanya Tony padaku sembari bekerja. Wah, menurut aku sih pasti ada saja yang bakal mencuri. Apalagi nggak akan terkontrol lahan seluas ini, Ton, balasku. Mungkin Pak Wisnu mendengar obrolan kami. Tatapannya berubah menjadi sinis. Kalian berdua coba kemari, panggilnya dan membawa kami berdua ke pendoponya. Kalian berdua nanti malam ronda nggak? Tanya Pak Wisnu. Tidak Pak, ucapku. Kalau begitu kalian berdua nanti malam jaga. Jaga apa Pak? Tanya Tony. Ya jaga kebun ini. Kalian nanti malam kontrol kebun ini
agar tidak ada maling yang datang. Jelas Pak Wisnu. Rokok sama kopinya gimana Pak? Saut Tony seakan setuju. Padahal aku belum memutuskan. Ambil saja di rumah saya, jawab Pak Wisnu cepat. Karena sudah dapat tawaran seperti ini, aku juga tidak bisa nolak karena menolak rezeki itu pantang. Kami melanjutkan pekerjaan kami mengambil hasil panen. Tidak terasa hari sudah hampir sore. Hasil kerjaku hari ini sekitar 11 karung. Begitu juga dengan Tony, unggul 2 karung. Jun, penuhin 15 lah, baru kita pulang. Lagian orang-orang juga masih istirahat di pendopo, pinta Tony karena memang tanggung. Aku pun setuju dengan Tony. Matahari yang semakin menguning pun tidak kami hiraukan. Kami bantai terus sampai matahari tenggelam dan penuh 15 karung. Warga selain kami berdua sudah pada pulang. Sedangkan Pak Wisnu masih mengangkat karung-karung yang sudah penuh ke tanah yang agak lapang dan ditutupi terpal agar tidak terkena hujan dan dimakan tikus. Pak, kita udah kelar tuh 15, ucapku pada Pak Wisnu. Tidak sampai di sini. Ternyata kami harus membantu Pak Wisnu untuk memindahkan beberapa karung. Waduh, semakin malam kita pulang ini Jun, ucap Tony sedikit mengeluh karena sudah lapar. Gak apa-apa, sebentar lagi juga selesai, ucapku menyemangati Tony. Sudah begitu malam, kami baru saja menyelesaikan pekerjaan. Kami bertiga akhirnya pulang. Hanya cahaya minim dari senter Pak Wisnu membuat langkah kami begitu lambat. Kalau kita motong dari kuburan, kalian berani tidak? Tanya Pak Wisnu menatap kami. Dari situ saja Pak, saya sudah lapar mau makan, ucap Tony yang sudah dari tadi mengeluh lapar. Aku teringat dengan wanita itu. Pindah ke tengah-tengah antara Pak Wisnu dan Tony. Sedikit takut sih, apalagi dengan teriakan wanita itu. Sudah ketebak pasti bakal ada kejadian aneh kalau kita melewati kuburan dan pohon keramat ini. Tiba-tiba suara tertawa dari sebelah pohon keramat terdengar. Dia tidak menunjukkan wujud namun memperlihatkan tawanya yang menyeram. Jalan saja terus, jangan lihat ke atas, ucap Pak Wisnu mengingatkan kami agar tidak melihat ke sumber suara. Baik Pak, jawabku sambil mendekat mengikuti irama langkah Pak Wisnu semakin cepat. Ayo Ton, cepetan, ucapku pada Tony yang sudah cukup tertinggal di belakang. Tony, panggilku pada Tony yang sudah tidak ada lagi di belakangku. Kemana anak itu? Tanya Pak Wisnu. Tidak tahu Pak, mungkin ketinggalan di belakang, balasku dengan sedikit kepanikan. Ya sudah, kamu jalan duluan bawa senter ini, tunggu saya di rumah, perintahnya. Tetapi Pak, belum sempat berbicara, omonganku langsung dipotong oleh Pak Wisnu. Ikuti saja perintah saya, jangan membantah, ucapnya dengan sedikit nada tinggi. Aku pun berjalan sendiri, diselimuti rasa takut. Tempo kakiku semakin cepat melangkah. Dengan rasa panik, aku tidak tahu apa yang kuinjak. Apakah itu jalan setapak atau kuburan? Tidak dapat lagi kubedakan. Aku terus melangkah. Puh, suara itu seperti seseorang sedang menimpuk dari atas. Kulihat ke benda itu jatuh ke dekatku. Jeruk Bali. Aku kaget. Apakah wanita itu bakalan datang di waktu seperti ini? Tanyaku pada hati kecilku. Suara tangisannya terdengar di telingaku. Mas, tolong aku, bayiku diambil. Dengan pinta yang sama. Aku masih sangat bingung. Siapa yang ambil bayi dari perempuan ini? Aku coba menghiraukan permintaan dari wanita itu. Aku lanjutkan langkahku dengan sedikit berlari kecil. Aku tahu, berjalan melewati kuburan bukanlah saran yang tepat, apalagi malam begini. Heran saja dengan Pak Wisnu yang sangat berani, bahkan tanpa ada penerangan. Kamu harus menolongku. Wanita itu berusaha menarikku ke arah pohon keramat. Tenaga dia lebih kuat, bahkan kakiku tidak dapat menahan pijakan ke tanah, sehingga aku seperti terbang sambil ditarik. Cepat tolong aku, teriaknya dengan sedikit nada tinggi. Sesampainya di pohon keramat, aku langsung dihempaskan hingga badanku membentur pohon itu. Rasa sakit yang kurasakan sudah dikalahkan oleh rasa takut. Aku tidak tahu apakah malam ini aku bakalan mati ketakutan akibat wanita ini. Apa maumu? Tanyaku padanya.
Tolong aku, ucapnya. Mungkin pertanyaanku membuat dia marah. Arjuna, lari, jangan dengar wanita itu. Tiba-tiba teriak Sahat dari pinggir jalan. Aku lebih percaya kepada Sahat sebagai temanku. Ku ambil keranjang dan senter, lalu aku berlari ke pinggir jalan. Namun usahaku sia-sia. Wanita itu menarikku kembali ke pohon keramat itu. Jangan coba berlari dariku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu menolongku, teriaknya kembali. Aku tidak akan menolongmu. Kita beda alam. Tolong pergi dari hidupku, ucapku. Entah kata-kataku ini adalah anti dari wanita itu. Tiba-tiba dia pergi menghilang. Langsung ku ambil senter dan keranjang, lalu berlari ke arah Sahat, sahabatku. Krek. Suara kayu patah itu mengalihkan pandanganku ke arah pohon keramat. Kulihat seseorang bersembunyi ke belakang pohon. Seperti melihat pergerakanku, memperhatikannya, dia langsung berlari menjauh. Sahat, kamu kok bisa ada di sini? Tanyaku penasaran. Sudah, yang penting kamu selamat. Mari kita pulang, ajaknya dengan nafas tergesa-gesa. Sesampai di rumah Sahat, aku merasa lega sedikit dari drama dikejar-kejar oleh wanita penasaran itu. Hat, kok kamu bisa tahu aku ada di sana? Tanyaku membuka obrolan. Itu kebetulan saja. Aku punya firasat kalau kamu dalam bahaya. Jawabnya seperti ada yang ditutupi. Meskipun Sahat sahabatku, tapi aku masih menyimpan rasa curiga kepadanya. Aku mau ke rumah Pak Wisnu dulu. Siapa tahu Pak Wisnu dan Tony sudah kembali. Tadi kami bertiga terpisah di jalan akibat Tony ketinggalan. Jelasku pada Sahat. Hah? Kenapa, Hat? Tanyaku lagi. Enggak apa-apa kok, jawab Sahat sedikit mengelak. Padahal aku sudah tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau gitu aku pamit dulu ya, Hat. Sembari beranjak dari rumah Sahat, aku kembali berlari, berharap Tony dan Pak Wisnu sudah ada di rumahnya. Bu Cita, tok 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 tok. Sebentar, ucap Bu Cita dari dalam rumah. Maaf Bu, mengganggu malam begini. Apa Pak Wisnu udah pulang dari kebun? Tanyaku pada istri Pak Wisnu ini. Bu Cita pun menjawab, sudah pulang, lagi ada di kamar mandi. Kalau Tony ada di sini nggak Bu? Tanyaku lagi. Enggak, Tony tidak kemari kok, balas Bu Cita. Lah, padahal kan Pak Wisnu menyuruh aku untuk menunggu di rumahnya. Apa Tony dan Pak Wisnu berpisah di jalan ketika mau pulang? Tanyaku dalam hati sungguh penasaran. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu Bu. Setelah pamit tanpa menunggu penjelasan dari Pak Wisnu, aku langsung menuju rumah Tony. Di tengah perjalanan kulihat Marlina. Lin, kamu ada lihat Tony tidak? Tanyaku mencari informasi. Kata ibunya Tony pergi ke kebun, jawab Marlina. Kapan perginya? Tanyaku lagi. Tadi siang sih. Oh, makasih ya. Segera aku meninggalkan Marlina dan pergi ke rumah Tony. Tante, panggilku kepada ibunya Tony. Ada apa Dek Juna? Tanya ibunya Tony padaku. Bu, Tonynya sudah pulang belum? Tanyaku lagi memastikan. Bukannya Tony pergi bersama kamu? Mau mengambil hasil panen di lahan Pak Wisnu? Tanya balik ibu Tony padaku. Iya Bu, cuma tadi pas mau pulang, Tony ketinggalan di kuburan karena lewat jalan potong, jelasku pada ibu Tony. Bruk, tiba-tiba foto Tony yang menempel di tembok tiba-tiba jatuh. Apakah ini pertanda buruk? Terlintas pertanyaan konyol ini di kepalaku. Astaga, ada apa ya dengan Tony? Ibu jadi tidak enak hati. Apa Tony baik-baik saja ya? Perasaan panik mulai muncul dari ibu Tony. Tante, tenang dulu. Saya coba ke rumah Pak Wisnu, ucapku sedikit memberikan harapan kepada ibunya Tony. Dengan sedikit tergesa, aku lari lagi ke rumah Pak Wisnu. Pak Wisnu, Bu Cita. Tok 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 tok. Aku ketok pintu rumah mereka dan memanggil dengan sedikit nada tinggi. Kebetulan Pak Wisnu yang membuka pintu, jadi langsung kutanyakan, Pak, Tony di mana? Aku yang sudah lelah tidak mengenal lagi namanya halus dalam berbicara. Dengan sedikit bendakan pertanyaan yang kuberikan, sedikit menekan Pak Wisnu. Tony hilang. Saya tidak tahu dia pergi kemana.
Karena waktu saya dikejar oleh seorang wanita, akhirnya saya pergi tidak mencari Tony lagi, jawab Pak Wisnu dengan enteng, tanpa ada rasa pertanggungjawaban terhadap pekerjaannya. Pernyataan Pak Wisnu membuat saya sedikit kesal. Tanpa pamit, aku langsung ke rumah Sahat. Tok 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 tok. Hat, kamu di dalam kah? Tolong buka sebentar, Hat, ucapku dengan nada tinggi sedikit. Iya sebentar, teriak Sahat dari dalam rumah sambil membuka pintu. Bagaimana Tony? Tanya Sahat penasaran. Tony belum ketemu, Hat. Kamu mau tidak membantu aku untuk cari Tony ke tengah pemakaman? Aku berharap temanku ini mau membantu, tapi jawabannya sangat membuatku kecewa. Maaf, aku gak bisa, Jun. Kamu cari dengan warga yang lain, ucap Sahat sambil menutup pintunya. Berasa ditolak, aku langsung ke pos ronda, berharap anak-anak yang sedang ronda bisa membantu. Aldi, Alex, tolong bunyikan pentung itu. Tony pulang dari kebun Pak Wisnu belum ditemukan sampai sekarang. Mungkin Tony tersesat di pemakaman, ucapku dengan nafas tergesa-gesa. Tung 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 tung. Suara pentungan sudah dibunyikan. Perlahan warga berdatangan ke pos ronda. Karena beberapa warga sudah berkumpul, maka aku buka dengan kronologi kejadian serta terakhir Tony terlihat. Setelah mendengar penjelasan dariku, ada beberapa warga yang mau membantu, dan ada juga yang pulang karena masih punya kerjaan di rumahnya masing-masing. Pencarian mulai kita lakukan dari sebelah rumah Sahat. Kita sisiri satu persatu kuburan. Tony, 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 teriakan Aldi dan Alex. Begitu juga para warga sangat bersemangat untuk mencari, berharap bisa menemukan Tony. Setelah beberapa jam mencari, kami tidak menemukan apa-apa, hanya lelah yang kami dapat. Karena tidak puas, aku pinta kepada warga untuk mencari dari arah kebun Pak Wisnu sampai ke pohon keramat sembari berjalan pulang. Para warga pun setuju, mengingat ibunya Tony yang sudah panik mendengar anaknya hilang di area pemakaman malam-malam begini. Bermodalkan senter dan nyali, kami mulai menyisiri dari kebun dan berakhir di pohon keramat. Beberapa warga sudah menyerah, kalau bisa besok saja dilanjutkan, pinta para warga. Karena seperti itu, aku pun ke rumah Tony, memberi kabar kalau Tony belum ketemu sampai saat ini. Tangisan ibu Tony begitu sedih. Anak satu-satunya hilang di tengah area pemakaman. Dengan sedikit usaha memberi harapan, aku mengatakan kalau Tony pasti baik-baik saja, berharap ibunya dapat lebih tenang dan beristirahat. Pada malam ini, aku tidak bisa tertidur dan masih terjaga. Kulihat ibu Tony sudah tertidur kecapean akibat menangis semalam. Mas, kalau kamu tolong aku bakal nemuin Tony, terbisik suara halus itu ke telingaku. Sebenarnya aku takut, apalagi berhadapan dengan wanita itu. Dia begitu agresif, bahkan bisa-bisa dia menyerangku seperti tadi malam. Tapi aku berpikir lagi, mungkin kali ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah, aku akan membantumu, ucapku pada wanita itu. Sekarang ikut denganku ke pohon keramat, bisik wanita itu mengarahkanku. Melihat situasi sepertinya tidak ada orang. Jadi sekarang aku harus ngapain? Tanyaku pula kepadanya. Kamu gali bekas tanah yang baru dikubur itu, bisik wanita itu memerintahku. Sedang apa kamu? Teriak Pak Wisnu mengagetkanku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Seperti maling yang tertangkap basah, aku tidak dapat membuat alasan lagi untuk mengelak. Aku sedang mencari Tony, ucapku pada Pak Wisnu dengan nada tinggi. Jangan sampai nasibmu sama seperti Tony dan dia. Akan kubuat kamu sengsara. Aku tahu Lia yang sudah menyuruhmu kemari, ucap Pak Wisnu mengancam. Jun, cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak kuat untuk menahan ilmu dari Pak Wisnu, bisik wanita itu. Dengan perlahan aku mundur, menjauh dari pohon keramat itu. Tidak ada pergerakan dari Pak Wisnu. Aku langsung berlari ke arah rumah Tony. Sekarang aku tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Pak Wisnu di pohon keramat yang dilindunginya. Baiklah Lia, sekarang aku ada di pihakmu. Tinggal bagaimana kamu memberikan informasi padaku. Akan aku bongkar semua kedok mereka, ucapku dalam hati. Aku senang kalau kamu percaya denganku. Akan kutuntun kau untuk membongkar ini semua, balas wanita itu membisikinya. Setelah pagi hari,
Kembali kukumpulkan warga untuk mencari Tony. Kamu sisir dari daerah kebun sampai ke arah kuburan keramat. Aku minta bantuan dari Lia agar memberitahuku di mana sekarang posisi Tony sekarang. Tony ada di balik pohon keramat itu, bisik Lia kepadaku. Agar tidak ketahuan dari warga kalau aku menuntun mereka untuk menyisiri dengan cepat hingga sampai ke pohon keramat. Tony ada di sini, teriak salah satu warga. Kami semua pun berlari ke arah sumber suara. Bekas cekekan di leher Tony, dan begitu juga dengan bagian dada Tony. Terlihat seperti ada bekas tangan yang mengambil jantung Tony secara paksa menggunakan jari dan kuku yang begitu sangat tajam. Terlihat juga dari cekikannya banyak bekas cakar pada leher Tony. Nasibnya Tony sungguh tidak baik. Aku lihat keranjang yang dibawa Tony seperti hasil panen Pak Wisnu. Tony meninggal karena mencuri. Itu adalah pantangannya, karena dia menjaga itu, bisik wanita itu padaku. Kami segera menggotong Tony untuk dibawa ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, tangis dari ibu Tony semakin keras melihat keadaan anaknya yang meninggal terbunuh oleh akibat makhluk sial. Aku jelaskan semua pada ibu Tony. Cepat atau lambat ini bakalan aku bongkar siapa dalang dari semua ini. Tunggu saja, Bu. Beberapa warga yang melayat bahkan tidak kuat melihat keadaan Tony. Sampai ada yang muntah. Mengenaskan sekali memang kematian sahabatku ini. Membuat luka yang tidak dapat dibayar. Jun, sini bentar, panggil Sahat yang ternyata sudah datang untuk melayat. Dia akan menjelaskan semua yang terjadi di pos ronda. Aku tunggu ya setelah penguburan Tony, ucap Sahat pergi meninggalkanku. Kematian Tony tidak bisa diungkap polisi sebab tidak ada saksi mata ketika Tony meninggal. Melihat dari ciri-ciri kematiannya, polisi menganggap ini ulah binatang buas. Olah TKP pun dilakukan, tidak ada bukti yang ditemukan. Sebenarnya aku ingin mengangkat perkataan terakhir Pak Wisnu, kalau dia yang menghabisi Lia dan Tony. Tapi itu semua tidak bisa karena aku tidak punya bukti. Bisa-bisa aku yang dipenjarakan pencemaran nama baik kasusnya. Keesokan harinya, penguburan Tony pun dilakukan, semua warga ikut membantu. Selamat jalan teman, aku harap bisa mengungkap kematianmu, ucapku dari dalam hati yang telah hancur berkeping-keping. Setelah penguburannya, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Marlina masih menemani ibu Tony menangis dalam kepergian anaknya. Sudah Bu, kita pulang ya. Mudah-mudahan Tony bisa hidup tenang di sisinya, ucapku sambil merangkul. Sampai di rumah ternyata ibu Tony masih belum bisa merelakan kepergian anak kesayangannya. Dia selalu menatap foto Tony dan mengusap wajah Tony di foto itu. Marlina, tolong siapkan makan malam, pintaku pada Marlina. Sudah disiapkan, jangankan menyentuh, lilit pun tidak. Aku khawatir kalau begini terus takutnya ibunya Tony sakit. Tante, ayo makan dulu. Kalau tante sakit mungkin Tony bakalan kepikiran di sana, ucapku membujuk agar beliau mau makan. Sedikit demi sedikit kusuapi hingga dia mau makan. Tante, kalau kangen sama Tony, anggap saja aku jadi anak tante, ucapku sambil meneteskan air mata, merindukan sosok seorang ibu. Bener tante, aku juga mau jadi anak tante, tambah Marlina. Setelah makan, ku antarkan ibu Tony ke kamar. Tolong kamu temani dulu ya. Kalau bisa kamu tidur di sini dulu, pintaku pada Marlina. Iya Jun, aku juga berpikiran seperti itu, balas Marlina setuju denganku. Mengingat janji dengan Sahat, langsung aku berpamitan dengan Marlina. Jangan ditinggal dulu ya, aku mau ketemu Sahat, ada yang mau dibicarakan, ucapku meninggalkan Marlina. Dion, Sahat ada di sini tidak? Tanyaku pada Dion yang sudah ada di pos ronda. Belum datang, mungkin masih masak air. Soalnya tadi sore aku nitip termos, ucap Dion. Mendengar penjelasannya, aku akhirnya menunggu Sahat sambil bermain catur. Sudah hampir setengah jam aku dan Dion bermain catur. Sahat tak kunjung datang ke pos ronda. Kok gak datang-datang ya? Tanyaku pada Dion. Ayo main sekali lagi, nanti juga datang, balas Dion. Menuruti permintaannya, akhirnya kami melanjutkan bermain catur.
Sudah hampir larut malam, Sahat pun tak kunjung datang. Karena tidak enak mau meninggalkan Dion, aku berdiam menemani sampai adzan subuh di pos ronda. Berbeda kali ini, kami tidak pergi keliling. Desa yang baru ditinggalkan oleh seorang pemuda pemberani membuat kami takut. Aku kembali ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian, lalu kembali ke rumah Tony untuk melihat bagaimana keadaannya. Tok 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 tok. Marlina. Dengan nada pelan aku coba untuk membangunkannya. Srek. Pintu terbuka. Kulihat Ibu Tony yang membuka pintu. Maaf Bu, habis ronda baru pulang, ucapku pelan sembari melihat Marlina yang tertidur di ruang tengah. Tidak usah dibangunkan, dia kecapean, ucap Bu Tony melihat arah pandanganku. Baik Tante, balasku pula sambil menutup pintu. Ibunya Tony langsung pergi ke kamar lagi, mungkin masih mengantuk. Aku duduk persis di depan Marlina. Kubuka sedikit jendela agar angin pagi masuk ke dalam rumah. Lalu langsung aku bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Pertama, aku masak air. Setelah itu kubuatkan teh, lalu kuantar ke kamar ibunya Tony. Tante, diminum dulu tehnya, mumpung masih hangat. Sambil kusodorkan gelasnya. Makasih dek, kamu persis seperti Tony, menyiapkan teh di pagi hari, ucap ibu Tony meneteskan air mata. Syukurlah kalau begitu Tante, ucapku pelan. Sedikit persamaan tingkah laku bisa membuat rasa rindu berkurang kepada Tony. Mudah-mudahan aku bisa menjadi sosok seorang anak seperti Tony, ucapku dalam hati. Aku kembali ke dapur dan memasak makanan untuk sarapan pagi ini. Sembari memasak, tiba-tiba terdengar suara Lia. Bukan karena memasak air, melainkan sudah dihalangi sebelumnya agar tidak bertemu denganmu. Dia tahu semua pergerakanmu. Besok kamu akan mendapatkan kabar duka, kata Lia yang memberitahu soal Sahat. Kabar duka apa? Tanyaku berbisik. Tunggu saja. Ini suatu penyesalan yang aku perbuat hingga semua orang di desa ini kena imbas dari kesalahanku, ucap Lia sambil pergi menembus dinding dapur. Hei Lia, tunggu aku Belum selesai berbicara aku dikagetkan oleh Marlina. Kamu ngomong sama siapa Jun? Tanya Marlina yang baru saja bangun. Enggak, kamu salah dengar kali. Aku sedang bernyanyi kecil saja, bohongku pada Marlina. Nyanyi kok bisik-bisik? Udah sedikit gila memang kamu, ucap Marlina terkecoh. Cuci muka sana, ini teh buatmu, ucapku untuk memberhentikan obrolan kami. Balasnya sedikit jutek. Aku berusaha memikirkan perkataan dari Lia. Apa hubungan masak air dan duka? Selalu terlintas di pikiranku. Habis nyanyi bisik-bisik, bengong, ucap Marlina mengagetkanku. Astaga, ini masih pagi, kamu sudah teriak saja, ucapku pada Marlina sedikit kesal. Lagian kamu kenapa sih Juna? Tanya Marlina penasaran. Enggak apa-apa, kamu saja yang aneh-aneh, balasku dengan bantahan. Mana yang perlu aku bantu? Tanya Marlina yang sudah terkecoh lagi. Tolong kamu bersihkan sayur itu, perintahku kepadanya. Selesai memasak, Marlina, kamu suapin tante makan ya. Aku ada kerjaan sehabis ini, ucapku meninggalkan Marlina. Aku pergi ke rumahku agar bisa leluasa bicara dengan Lia. Di tengah perjalanan kulihat beberapa orang berlarian mengarah ke kuburan. Aldi, ada apa ini? Kok warga pada berlarian? Tanyaku menghalangi Aldi yang ikut berlari. Itu, Sahat, ucap Aldi sedikit terbata. Kenapa dengan Sahat? Kamu tenang dulu, tanyaku sedikit penasaran. Sahat itu dia meninggal, ucap Aldi. Ayo kita sekarang ke sana, balasku sambil berlari ke kuburan. Sesampainya di sana ternyata sudah banyak warga yang berkerumun melihat kematian dari salah satu sahabatku ini. Tanpa ada yang membendung, air mataku langsung menetes. Setelah Tony, sekarang kamu yang pergi, ucapku dalam hati. Aku dan beberapa warga mengangkat Sahat ke rumahnya. Kematian ini sama seperti kematian Tony. Apa mungkin ini makhluk buas? Tanyaku pada polisi yang sedang melihat tubuh Sahat. Lehernya terdapat bekas cekikan oleh tangan yang berkuku sangat panjang dan tajam. Dada kiri berlubang, jantungnya sudah tidak ada. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus menyelidiki tua bangka itu.
Biar nyawaku jadi taruhan, yang penting semua ini bisa terungkap. Karena Sahat hidup sendiri sama seperti nasibku. Penguburan akan dilakukan pada sore ini juga. Beberapa warga dan aku pergi ke kuburan untuk menyiapkan liang untuk Sahat. Cepat sekali kepergianmu, kawan. Semalam baru saja aku ditinggalkan oleh Tony. Sekarang kamu, tangisku. Jun, apa kamu tahu tentang kejanggalan kematian Tony dan tanya Marlina yang datang ke kuburan membawakan air untuk beberapa warga. Mulut kamu itu tolong dijaga. Siapapun tidak akan tahu kematian seseorang itu karena apa, ucap seorang warga yang dengar perbincangan kami. Sudahlah, nanti kita bercerita di rumah, ucapku menghentikan obrolan dengan Marlina. Liang untuk Sahat sudah disiapkan dan dilanjut untuk menguburkan Sahat. Yang tenang di sana ya sahabatku, ucapku menaburkan bunga di atas timbunan tanah kuburan Sahat. Setelah penguburan, semua warga sudah pulang. Hanya aku, Marlina, dan Ibu Tony yang tersisa. Tolong bawa tante pulang ke rumah. Aku mau mengurus rumah Sahat, pintaku kepada Marlina. Mereka berdua akhirnya pulang. Begitu juga dengan aku, langsung bergegas ke rumah Sahat. Baru sampai di depan rumah Sahat, air mataku menetes. Aku sangat bersedih. 2 orang sahabat telah pergi meninggalkanku. Sahat, kamu yang tenang di sana ya. Semoga kamu bertemu dengan Tony dan mudah-mudahan kasus ini bisa aku ungkap secepatnya, ucapku sambil mengunci rumahnya. Aku berjalan pulang ke rumah Ibu Tony. Di tengah perjalanan, kepalaku terasa berat, seperti ada gerangan yang mau berbicara denganku. Marlina, tolong ambilkan air putih, pintaku sambil menahan pusing. Setelah aku minum, aku tiba-tiba seperti kecapean sekali. Ku dengar suara tawa Sahat. Sahat, panggilku. Arjuna, balasnya pula. Mau ku buatkan kopi kesukaanmu? Tanyaku lagi. Dia hanya membalas dengan tawa. Perlahan kepalanya menunduk. Jun, maafkan aku ya. Sebenarnya aku yang sudah membunuh Lia. Jelas Sahat. Lalu kenapa kamu membunuh dia? Tanyaku penasaran. Hutang, balasnya singkat. Bagaimana maksudmu? Coba jelaskan, ucapku dengan nada sedikit tinggi. Aku berhutang terlalu banyak. Kalau aku mau menghabisi Lia, maka semua hutangku akan lunas, ucap Sahat. Kenapa kamu begitu tega? Tanyaku lagi. Dia mengancamku kalau tidak aku yang akan dibunuh. Lalu dia pun pergi menghilang. Sahat, Sahat, teriakku memanggilnya. Sahat, tunggu aku, pintaku badannya sambil mengejar. Seketika semua pandanganku menjadi putih, tidak bisa melihat sekitarku. Aku hanya bisa teriak memanggilnya. Sahat, tunggu. Jun, bangun Jun, Arjuna bangun. Sambil menggoyangkan badanku, Marlina membangunkanku dari mimpi. Kumuntahkan sedikit air untuk melegakan dadaku. Apa aku bermimpi? Tanyaku pada Marlina. Iya, kamu tadi bermimpi. Berteriak memanggil Sahat. Jelas Marlina. Lalu apa yang kamu mimpikan Jun? Tanya Marlina lagi. Aku jelaskan semuanya, tapi aku masih penasaran. Sahat berhutang ke seseorang dan menebus hutang dengan cara membunuh Lia. Apa yang aku pikirkan sama denganmu? Tanyaku pada Marlina. Iya, aku yakin. Dalangnya sama. Ini semua berantai Jun, ucap Marlina. Apa kamu pernah melihat Pak Wisnu melakukan hal aneh pada malam hari? Tanyaku. Karena dia sudah cukup lama mengontrak di sana. Aku mendengar setiap malam biasanya dia menangkap ayam. Tidak mau tahu kalau setiap hari mereka makan ayam, jelas Marlina. Sebentar, potongku. Aku dan Tony pernah ketemu dengan dia di pohon keramat dekat kuburan. Apa dia menyembah berhala? Ucapku penuh penasaran. Bisa jadi, dia saja hartanya begitu banyak, balas Marlina. Nanti aku mau keluar, tolong kamu tetap di sini ya, pintaku pada Marlina. Aku pergi ke rumah mencoba untuk berbicara dengan Lia. Lia, apa kamu di sini? Datanglah, pintaku pada arwah Lia. Bagaimana? Apa kamu sudah tahu? Maafkan aku terlambat mengatakan kalau saat targetnya. Aku ditahan oleh sosok besar, ucap arwah Lia sambil menampakkan diri. Apa sekarang aku targetnya? Tanyaku lagi. Benar sekali.
Sudah kukatakan kalau dia tahu pergerakan yang kamu lakukan. Bahkan kalau ada yang mau membongkar nasib orang itu akan sama dengan Tony dan Sahat. Jelasnya kepadaku. Lalu bagaimana aku akan mengungkap semua ini? Tanyaku lagi. Ketika kamu melihatnya, tolong jangan pernah penasaran dengan sosok peliharanya itu. Lebih baik memandang ke bawah. Anggap dia adalah makhluk paling lemah dan sangat kecil, ucap Lia sembari pergi menembus tembok. Terima kasih Lia, kamu sudah mau membantuku, ucapku melihat Lia pergi. Aku bergegas ke pos ronda. Malam ini aku harus mengajak beberapa warga untuk berjaga, mengungkap siapa dalang semua ini. Tung 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 tung. Kubunyikan bambu pada pos ronda. Warga mulai berdatangan. Aku meminta waktunya untuk bapak atau ibu sekalian. Bagi bapak-bapak yang tidak punya kerjaan di rumah, tolong bantu untuk berjaga malam ini ya, agar tidak ada lagi korban dimangsa oleh binatang buas itu, pintaku. Beberapa dari mereka ada yang setuju, namun karena takut beberapa lainnya juga lebih memilih berdiam di rumah. Semua peralatan berjaga kami siapkan, dari balok dan parang kami bawa ke pos ronda sebagai pelindung diri. Waktu sudah larut malam. Sekarang saatnya berkeliling. Ayo semuanya, kita keliling dari warung ke lapangan voli, lalu ke arah kuburan, ucapku memimpin jalan. Dengan senter, seluruh sudut kami sorot sampai sudah desa. Di lapangan voli, tiba-tiba hawanya menjadi berbeda. Dingin dan ada bau busuk. Cuy, kubuang ludahku. Aku sudah tahu kalau dia sedang memperhatikan pergerakan kami. Ayo kita lanjut ke kuburan. Semuanya kita baca doa. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ucapku kepada semua warga yang ikut. Aku buka langkah dengan doa. Aku harap malam ini bisa terungkap. Aku sudah menyusun rencana. Targetku adalah pohon keramat. Sesampainya di kuburan, aku senter ke arah pohon keramat. Sungguh aku beruntung kulihat sosok di sana. Lihat itu, teriakku pada warga agar melihat pandangannya ke sana. Siapa di sana? Teriak Dion. Ayo tangkap orang itu, teriak Aldi sudah sangat bersemangat. Lalu kami berlari ke arah pohon keramat itu. Sebagian berusaha memutar ke beberapa arah untuk mengepung orang itu. Karena posisinya dalam terancam, orang itu berlari ke belakang pohon. Seperti keinginan kami, dia bisa kami kepung di belakang pohon itu. Apa? Orangnya hilang? Ucap Aldi terkejut. Itu bukan orang, tambah Alek yang ada di sampingku. Bener gak mungkin dia bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Tambah Dion penuh dengan emosi. Lihat pohon ini, ucap salah seorang warga mengalihkan mata kami ke arah batang pohon. Pohon itu berlumuran darah segar. Sudah pasti ini penyembah berhala. Dia mau menumbalkan warga kita, ucap salah seorang warga pula. Semua lebih baik sekarang kita pulang dulu, pintaku. Jadi bagaimana ini? Tanya Aldi. Kita harus melapor kepada kepala desa, ucap salah seorang warga. Benar, sekarang kita ke rumahnya, ucapku sambil membawa langkah. Pak Kades keluarlah, teriak Dion yang sudah terbakar emosi. Ada apa ini rame-rame? Tanya Pak Kepala Desa. Salah seorang warga kita adalah penyembah berhala, Pak. Dia menyembah pohon keramat yang ada di kuburan, aku menjelaskan dengan sedikit emosi. Siapa orangnya? Tanya Pak Kades lagi. Dia menghilang saat kita kejar, Pak. Kita minta bantuan Bapak sebisanya pohon itu ditebang segera, pinta seseorang warga. Baiklah kalau begitu, masalah ini besok kita selesaikan. Sekarang lebih baik semua pulang, ucap Pak Kades. Aku mengajak Aldi, Alek, dan Dion untuk menginap di rumahku, untuk menepis semua ketakutanku. Di rumahku kami tidak tertidur, tapi rokokan dan ngopi sambil membahas bagaimana cara menangkap orang yang mau menumbalkan warga desa ini. Tidak terasa matahari sudah mulai terlihat. Bergegas kami berempat untuk mengumpulkan warga. Tung 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 tung. Kubunyikan bambu yang ada di pos ronda. Warga mulai berkumpul lagi. Di kantor kepala desa ada 2 mesin. Bagi yang punya kapak bisa dibawa untuk menebang pohon keramat itu, ucapku sambil mengajak warga untuk beramai-ramai membantu. Beberapa warga pulang mengambil kapak, dan sisanya ke kantor Pak Kades untuk mengambil mesin. Kita janjian untuk berkumpul di depan rumah Sahat. Aku dan beberapa warga sudah sampai di depan rumah Sahat. Kami menunggu warga lain agar beramai-ramai menebang pohon itu. Ayo kita mulai saja, Jun,
ucap Dion melihat sudah hampir seluruh warga datang. "Ayo, semuanya kita tebang pohon keramat itu," ajakku penuh semangat. Dengan sedikit tenaga, ku tarik perlahan tali untuk menghidupkan mesin. Begitu juga dengan mesin satunya dipanaskan oleh salah satu warga. Setelah mesinku hidup, ku berikan kepada Pak Tarno yang berprofesi sebagai penebang pohon. Dipotongnya batang pohon itu mulai dari bawah. Ngeng, tup, 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 tup. Mesin mati tiba-tiba, padahal baru mengikis kulit pohon itu. "Coba pakai mesin ini, Pak, mungkin kurang dipanaskan," ucap Dion sambil menyodorkan mesin satunya. Mesin diambil dan dimulai memotong lagi. "Astaga, keluar darah!" teriak Pak Tarno. Kacamata bening yang digunakan terciprat banyak darah dari batang pohon itu. Langsung segera ditariknya mesin itu dari pohon. Darah keluar seperti kaki manusia teriris pisau. Melihat itu kita semua terdiam. Bahkan Pak Kades yang melihatnya pun merinding melihat kejadian itu. Sampai di sini aku tidak menyerah. "Sini mesinnya, Pak, biar saya saja," pintaku pada Pak Tarno. Aku pakai kacamata dan langsung kumulai. Ngeng, serak, tup. Mesinnya mati lagi. Darah dari pohon itu semakin banyak keluar. Ini bukan ide yang bagus. Mudah-mudahan ini bukan malah petaka bagi kita semua, ucap Pak Kades. Beberapa warga sudah ketakutan. Bagi mereka yang membawa kapak, tidak ada yang berani untuk menebang pohon itu. Aku ambil kapak itu. Segera kuayunkan sekuat tenagaku. Kuhantamkan ke pohon itu. Seperti kapak yang tumpul. Pohon itu tidak bisa ditebang, malah memantulkan kapak yang kupakai. "Jun, Arjuna!" teriak Alek. "Udah Jun, yang kamu lakukan hanya sia-sia," tambahnya memberhentikanku. "Aku gak terima kalau Tony dan Sahad harus mati," teriakku keras. Aku ambil kapak, kuayunkan begitu keras, dan kuhantamkan ke pohon itu. Kapak itu mantul kembali menghantam kepalaku. Pandanganku seketika gelap. Darah mulai menetes dari kepalaku. "Juna! Juna!" Suara mereka aku dengarkan, tapi pandanganku gelap. Tidak tahu apa yang aku lihat. Mengalir darahku, membasahi semua pakaianku. Hingga aku tidak mendengar teriakan mereka lagi. "Sahabatku, terima kasih sudah menolong kami berdua. Sudahi semua, kami sudah tenang di sini," ucap Tony kepadaku. "Benar Juna, itu hanya membahayakan dirimu," tambah Sahad. "Tapi aku gak mau kalau ada korban lainnya. Kalian harusnya mengerti," ucapku membantah. Beberapa hari tidak sadarkan diri, akhirnya aku terbangun dari tidurku yang begitu panjang. Aduh, apa ini? Kupegang kepalaku masih dibungkus oleh kain putih. Perlahan aku melangkah ke dapur. "Kamu sudah bangun, Nak?" ucap ibunya Tony kepadaku. "Iya Tante," balasku. "Kamu panggil ibu saja, jangan panggil tante lagi ya. Ibu sudah anggap kamu seperti Tony," ucap ibunya Tony kepadaku. "Iya Tan, Bu," jawabku. Aku merasa senang bisa dapat perhatian lagi dari seseorang ibu. Setelah sekian lama aku merindukan sosok ibuku. "Bagaimana kelanjutan dari pohon yang kemarin itu, Bu?" tanyaku. Ibunya Tony bercerita, pohon itu tidak dapat ditebang. Setelah kepalamu terbentur, semua warga takut dan langsung menggotongmu ke rumah. "Kepalamu sedikit retak," kata bidan desa, jelas ibu Tony. "Hampir 3 hari kamu tidak bangun dari tidurmu. Mungkin kamu sudah lapar. Ayo makan dulu," ucap ibunya Tony sambil mengambilkan piring untukku. Memang perutku begitu lapar. Dan ketika makan pun, aku seperti singa yang baru dapat mangsa. Dengan rakus kuhabiskan beberapa piring. Setelah makan, aku kepikiran. Sewaktu aku tidak sadarkan diri, "Apakah ada korban, Bu?" tanyaku pada ibunya Tony. "Tidak, semua warga takut keluar. Tak sedikit warga yang ngomongin kamu, Nak. Mereka takut akibat ulah kamu penunggu pohon itu murka," jelas ibu Tony. "Aku ke depan dulu ya Bu, mau cari udara segar." Sembari pamit, aku meninggalkan ibu Tony di dapur. Aku berjalan ke warung dekat rumahku untuk membeli rokok. Kulihat Aldi, Alek, dan Dion lagi nongkrong santai. "Gimana?" tanyaku sambil membakar rokokku. Tidak ada jawaban dari mereka. Bahkan mereka satu persatu pergi dengan alasan ada kerjaan. Apa aku seperti hantu? Tanyaku dalam hati.
Tidak tahu kenapa mereka menjadi menghindar dariku. Karena tidak ada yang mau mengobrol denganku, aku singgah ke rumahku untuk mengambil beberapa pakaian untuk dibawa ke rumah ibunya Tony. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah bertemu dia?" tanya Lia yang tiba-tiba hadir mengagetkanku muncul di dalam cermin lemariku. "Ah, kamu belum ketemu," balasku. "Besok pagi kamu akan dapat duka lagi. Lihat saja," ucapnya. "Hah?" Belum sempat bertanya dia pergi menghilang. "Ya Tuhan, siapa lagi korban selanjutnya yang akan dibunuh?" ucapku cemas dalam hati. Cepat ambil pakaianku dan bergegas kembali ke rumah ibunya Tony. "Bu, Marlina kemana ya?" tanyaku sampai di rumah ibu Tony. "Oh, dia lagi bekerja di lahan Pak Wisnu, mengambil hasil panen. Dengan terpaksa dia harus ikut, soalnya dia punya hutang kontrakan. Jadi mau tidak mau harus bekerja kepada Pak Wisnu," ucap ibu Tony. "Apa?" Sontak aku kaget. "Kamu kenapa, Nak?" "Pak Wisnu juga sudah begitu baik mau membantu Marlina meringankan hutangnya. Kemarin dia datang melihat keadaanmu," jawab ibu Tony. "Ngapain dia datang melihatku, Bu?" pikirku dalam hati. Mandi sana." "Kok malah bengong?" suruh ibunya Tony. "Baik, Bu," jawabku sambil mengambil handuk dan bergegas ke kamar mandi. "Apa kamu sudah tahu siapa korban selanjutnya?" tanya Lia yang berada di balik pintu kamar mandi. Aku langsung bergegas lari keluar dari rumah ibu Tony. "Juna, Arjuna, mau kemana?" teriak ibu Tony tidak lagi kuhiraukan. Aku hanya tahu kalau Marlina dalam bahaya. Secepatnya aku berlari ke kebun Pak Wisnu. "Marlina, tunggu aku," ucapku dalam hati sambil mempercepat lariku. "Sudah lewat kuburan saja, biar kamu lebih cepat sampai," ucap Lia kepadaku. Aku pun mengikuti saran darinya. Kuberanikan untuk masuk ke area pemakaman itu. "Ternyata kamu bodoh," tawa Pak Wisnu di balik pohon keramat ketika aku lewati. "Apa maksudmu?" tanyaku balik. "Selama ini kamu sebagai penghalangku. Sekarang saatnya kamu menyusul dengan teman-temanmu," ucap Pak Wisnu. Perlahan langkah kakiku mundur sedikit menjauh darinya. Sosok berkaki besar turun dari atas pohon dan berdiri persis di depanku. Kakinya penuh bulu. Bahkan lidah dari makhluk itu menjuntai sampai menyentuh tanah. Baunya sangat busuk, seperti bau bangkai. Perlahan ku tatap dari kakinya hingga dengkulnya. "Bodoh, jangan penasaran dengan dia. Cepat kamu lari," ucap Lia. Ku ikuti hati kecilku pulang ke rumah ibunya Tony. "Lari selagi aku masih bisa menahan makhluk ini," ucap Lia. Seperti dalam pertarungan gaib, Lia melawan makhluk besar itu. Suara jeritan dari Lia begitu kencang. Tak kalah suara makhluk itu juga bisa menandingi suara Lia. Ku hela nafas ketika sudah sampai di depan pintu. "Kamu habis dari mana? Ibu panggil kamu tidak menyahut," ucap ibunya Tony sedikit memarahiku. "Marlina, Bu, sedang dalam bahaya," ucapku dengan nafas belum teratur. "Marlina ada di belakang. Dia baru pulang, mau mengambil makan siang. Sekarang apa yang mau kamu bahayakan?" tanya ibu Tony sedikit kesal melihatku bertingkah aneh. Aku tidak percaya. Segera kulihat Marlina di dapur. "Marlina, Marlina!" panggilku dengan sedikit tergesa. "Kamu habis dari mana, Jun? Ibu panik mencarimu," bentak Marlina sedikit keras kepadaku. Syukurlah, ucapku dalam hati. Ternyata Marlina masih hidup. "Saranku untukmu, tolong jangan pergi ke kebun Pak Wisnu lagi." Aku memohon sampai meneteskan air mata kepada Marlina. Melihat air mataku begitu tulus, mungkin membuat Marlina luluh dan tidak pergi ke kebun Pak Wisnu. Aku memeluknya. Aku tidak mau kehilangan orang terdekat lagi. "Aku mohon kalian harus tetap ada di sisiku," ucapku membasahi baju Marlina dengan air mata. Setelah itu, Marlina membuka bungkusannya dan makan di rumah. "Terima kasih, Nak. Kamu begitu tulus berteman dengan Tony, Lina, dan Sahat sampai kamu mau mengorbankan diri," ucap ibu Tony. "Aku begini agar tidak ada lagi korban, Bu," balasku. Haru tangis lagi di rumah ini. Aku duduk di depan rumah
dengan sebatang rokok dan segelas kopi melihat indahnya matahari tenggelam. "Lia, apa kamu baik-baik saja?" tanyaku dalam hati. Tidak seperti biasanya ketika aku memanggilnya dia langsung datang. Karena hari sudah mulai gelap, aku masuk ke rumah. "Marlina, Bu, aku mau ngomong sesuatu," ucapku mengajak mereka berkumpul dan menutup pintu rumah. Ku ceritakan kejadian sebelum Tony meninggal. Dan ketika Sahal meninggal, aku tahu siapa orangnya, ucapku pada mereka. "Aku kurang bukti, jadi tidak bisa mengungkap orang ini," lanjutku. "Aku mohon kepada kalian berdua tolong patuh akan perkataanku. Tetap di rumah untuk beberapa waktu sampai keadaan aman dan orang itu menyudahi semua ini," tambahku. Pembicaraan kami terhenti ketika banyak orang berlarian dari depan rumah. "Ada apa itu?" tanya Marlina. Kubuka sedikit pintu untuk melihat keadaan di luar. Banyak orang lari, tapi tidak tahu kemana arahnya, ucapku. "Sudahlah, lebih baik kita di rumah saja," ucap ibunya Tony. Dibuka dengan doa, kami mulai makan. Begitu hangat kurasakan suasana ini. "Makasih ya Bu, begitu baik dengan kami," ucapku kepada ibunya Tony. "Sudah makan dulu, nanti kita bercerita lagi," balas ibunya Tony tersipu malu mendengar perkataanku. Setelah makan, aku dan Marlina membersihkan tikar dan piring yang kami gunakan. Di dapur aku melihat penampakan Lia dengan wajah membiru seperti babak belur. "Kamu kenapa?" tanyaku. "Hah? Aku tidak apa-apa," jawab Marlina. Penampakan Lia tiba-tiba hilang. "Kamu percaya tidak kalau aku bisa melihat hantu?" tanyaku pada Marlina. "Ngawur kamu," bantahnya sambil menyusun piring kerak. "Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak memaksa," balasku. Setelah selesai beres-beres, aku duduk di depan. Suasana sepi. Kemana semua warga ya? Baru juga jam segini, sudah sepi, ucapku dalam hati. "Mereka semua ada di kebun," jawab Lia yang tiba-tiba muncul duduk di sebelahku. "Astaga, mengagetkanku saja kamu," ucapku menyambutnya. "Ada apa di kebun?" tanyaku penasaran. "Aku sudah memberitahumu tadi siang, malam ini bakal ada duka lagi. Tapi bodohnya kamu terkecoh tadi pagi. Yang datang kemari bukanlah aku, melainkan sosok yang menyerupai aku," jelasnya. "Lalu, yang menyuruhku menolong Marlina?" Belum sempat melanjutkan perkataanku. "Bodoh, sudah aku bilang duka akan datang malam bukan pagi," bentak Lia. "Bagaimana dengan wajahmu?" tanyaku melihat wajah Lia biru seperti babak belur. "Untung saja aku bisa menahan sosok itu. Kalau tidak bisa kamu yang akan menjadi korban," jelasnya. Aku menjadi merasa bersalah karena sudah terkecoh dengan sosok yang menyerupai Lia. "Maafkan aku. Lain kali aku tidak akan mengambil tindakan bodoh seperti tadi," ucapku. "Lalu kenapa kamu tidak menyuruhku untuk menyelamatkan orang yang menjadi korban malam ini?" tanyaku penasaran. "Apakah karena orang itu tidak dekat dengan diriku?" tambahku lagi. "Orang itu mencuri hasil panen. Aku tidak suka dengan pencuri," balas Lia. "Apakah peliharaannya itu disuruh untuk menjaga kebun?" tanyaku lagi. "Sebenarnya asalnya itu aku pun terlibat dalam rencana yang disusun Wisnu bajingan," jelas Lia dengan nada tinggi. "Tolong kamu cerita, tidak menggunakan emosi. Aku tahu kamu sakit hati, Lia," ucapku meredam. "Bagaimana rencananya?" tanyaku. Dan akhirnya Lia mau bercerita mulai dari awal. Dia adalah seorang buruh yang dulunya tinggal di kota seberang. Kemudian diajak Putra, anak angkat Pak Wisnu, pulang ke kampung halaman. Karena tidak setuju dengan hubungan mereka, akhirnya Lia diusir. Setelah diusir, Lia memohon agar hubungan mereka direstui. Tapi ada syaratnya. Anak pertamaku harus diserahkan kepada Pak Wisnu. Awalnya Lia setuju, namun setelah Lia melihat kelakuan Pak Wisnu yang menyembah setan, Lia menolak ketika kandungannya sudah 3 bulan. Dari pagi hingga sore Lia dan Putra hanya bertengkar tiap hari. Dengan paksaan Putra berusaha agar mengikuti perkataan dari Pak Wisnu. Hingga akhirnya Lia dibunuh Sahat, suruhan Pak Wisnu. "Aku sempat mencoba lari, tapi kamu malah pergi malam itu," ucap Lia sambil menangis. "Terus habis dibunuh?" tanyaku semakin penasaran. "Bayi dalam perutku diambil, lalu mereka menyerahkan kepada salah satu dukun.
Dengan kuasa setan, mereka menghidupkan bayiku yang telah digugurkan secara paksa. Jelas Lia. Apa bayimu adalah sosok itu? Tanyaku. Benar. Dia ditempatkan di pohon keramat dan diberi makan darah segar, ayam putih. Dia juga dijanjikan akan jiwa manusia sebagai makanannya. Jelas Lia. Jadi istilahnya seperti kami yang berjaga di pos ronda, tapi meminta imbalan ketika menemukan pencuri? Tanyaku. Iya, seperti itu rencana awalnya. Bayiku yang dihidupkan kembali akan menjaga lahan perkebunan dengan imbalan jiwa manusia. Karena mereka tahu saat akan membocorkannya, maka sekalian saja saat ditumbalkan. Jelas Lia. Lalu bagaimana dengan Tony? Tanyaku lagi penasaran. Apa kamu ingat isi keranjang Tony ketika pulang? Tanya Lia balik. Astaga, Tony mengambil sedikit padi dan memasukkan ke dalam keranjang. Ucapku sambil mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Sepertinya kamu sudah tahu. Tugasku sudah selesai. Semoga kamu bisa mengungkap semua. Lalu bagaimana dengan bayimu? Tanyaku sebelum dia pergi. Aku tidak mengharapkannya lagi. Balas Lia menghilang dari sebelahku. Karena sudah semakin dingin, aku berniat masuk ke dalam rumah. Astaga, ngapain kamu berdiri seperti setan di depan pintu? Tanyaku pada Marlina. Maaf, aku sudah mendengar semuanya. Jelas Marlina. Keesokan paginya, sudah banyak warga yang ke tempat korban. Teman korban bersaksi kalau niat mereka mencuri di perkebunan Pak Wisnu. Namun tiba-tiba datang sosok bertubuh besar. Korban penasaran dengan makhluk itu. Korban perlahan melihat ke atas, menatap wajah sosok itu. Leher korban dengan gampangnya dicekek menggunakan jari-jarinya dan kuku yang sangat tajam. Setelah korban tak bernyawa, dada korban langsung ditembus menggunakan kukunya. Lalu jantung korban diambil dan dimakan. Nasib baik teman korban bisa lari. Dia tidak penasaran, langsung berlari ke arah pos ronda. Sesampai di pos ronda dia melapor. Langsung disebarluaskan berita ini melalui kentungan untuk mengumpulkan massa. Akhirnya malam itu juga mereka menggotong jasad korban ke desa. Terkait penjelasan dari teman korban, polisi tidak bisa mengambil tindakan karena penjelasan di luar nalar manusia dan dianggap jadi pencemaran nama baik. Tunggu sebentar, saya mau memberikan kesaksian. Ucapku teriak menahan polisi yang mau pergi dari tempat ini. Apa kalian pernah melihat Pak Wisnu datang melihat korban? Bahkan sudah 3 korban, batang hidungnya tidak pernah ada untuk melayat. Ucapku. Mungkin saja beliau ada pekerjaan, bantah seorang polisi. Oke, kalau begitu saya akan buktikan kali ini. Seketika suasana hening. Ayo sekarang ke rumah Pak Wisnu, kita lihat dia sedang apa. Ucapku kepada warga. Beramai-ramai seluruh warga datang ke rumah Pak Wisnu. Buka pintumu, teriakku. Ada apa ini? Tanya Pak Wisnu sontak kaget melihat warga sudah ramai. Cepat mengaku atau bakal kubuktikan semua kedokmu. Teriakku sudah mulai memanas. Apa yang harus aku akuin? Tanya Pak Wisnu pura-pura bodoh. Sudahlah Wisnu, semua ini ulahmu. Kami tidak senang kalau ada salah satu warga penyembah setan di desa ini. Ucapku mematahkan omongannya. Kalau kau tidak mau mengaku, sekarang akan kubuktikan. Untuk kalian tolong tahan orangnya, pintaku pada warga. Warga pun menahan dan mengikat tangannya dengan tali. Karena masa banyak, polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ayo kita ke kebunmu, ucapku sambil membuka langkah. Sesampai di kebunnya, aku minta tolong kepada kalian jangan pernah melihat ke atas ketika sosok itu keluar. Anggap sosok itu adalah makhluk paling lemah dan kecil, pintaku kepada warga. Aku berlari ke tengah kebun. Setelah itu ku ambil sedikit hasil panennya lalu berlari. Sosok itu tiba-tiba muncul dan mengejarku. Sosok itu berusaha menghalangi langkahku. Semua itu disaksikan oleh warga. Jangan lihat ke atas, teriakku. Beberapa warga ada yang bandel, dengan seketika langsung dicekik. Semua ingat pesanku, teriakku lagi. Karena takut dibunuh semua orang yang menyaksikan bukti yang kuberikan berlari pulang ke desa. Korban yang meninggal di kebun dibiarkan. Tidak ada yang berani bahkan Pak Polisi sekalipun. Karena amarah warga akhirnya Pak Wisnu dan Cipta dimasukkan ke dalam rumah mereka. Tidak ada kata maaf untuk manusia penyembah setan. Mereka harus dimusnahkan. Ucapku penuh kemenangan. Bakar, bakar, teriak warga menyahut omonganku.
akhirnya Pak Wisnu dan Cita istrinya dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya. Dan kejadian ini sekitar tahun 2010-an berdasarkan kisah nyata. Nama hantunya yaitu Begu Ganjang, yang artinya begu adalah roh dan ganjang berarti panjang. Sosok tubuhnya tinggi. Semakin kamu penasaran maka semakin tinggi pula dia hingga dia bisa mencekek lehermu. Sebelumnya masih ada beberapa korban. Karena kepala penulisnya Mas Dev ini nih, Mas Dev sudah berat dan ada sedikit serangan, maka langsung ke ending, yaitu Pak Wisnu dan Cita dibakar hidup-hidup. Dan penulis berharap kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang menyimak di Fakta Sejarah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih Mas Dev, terima kasih teman-teman. Fakta Sejarah pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.